Waduh guys, Pak Rungkat ditahan nih di tempat penjara kayu. Dan dia juga sedang berada di tempatnya suku pedalaman ini, di markas suku pedalaman Pulup. Dan terlihat juga Pak Rungkat sedang dijaga sama suku pedalaman Pulu-Pulu. Nah, kalian lihat tidak? Kalau Pak Rungkat sedang memegang kayu juga, pastinya dia sangat kesakitan setelah tertembak oleh panah yang tadi ya. Sampai-sampai Pak Rungkat berdiri pakai alat bantu, yaitu batang kayu. Kasihan sekali ya Pak Rungkat guys. Nah, menurut kalian nih, apa yang bakalan dilakukan sama suku pedalaman Pulu-Pulu ini? Ya selanjutnya, kepada Pak Rungkat guys. Coba tebak, mau diapain nih Pak Rungkat? Komen di bawah. Gimana menurut kalian nih? Apakah Pak Rungkat akan dibunuh langsung sama suku pedalaman Pulu-Pulu ini? Atau tidak ya? Atau malah Pak Rungkat akan dibiarkan sama suku pedalaman Pulu-Pulu ini di penjara kayu ini? Dan pastinya Pak Rungkat tidak bisa berbicara kepada mereka. Ya, karena bahasanya tidak mengerti. Kemungkinannya kecil guys. Kalau suku pedalaman Pulu-Pulu ini ada yang bisa bahasa Konoha ya, pastinya mereka biasa memakai dengan bahasa Jerman guys. Makanya Pak Rungkat tidak mengerti apa yang bicarakan. Nah, bisa jadi salah satu dari suku pedalaman ini ada yang bisa atau ngerti tentang bahasa Konoha guys. Dan ngajak bicara Pak Rungkat, apa tujuannya ke sini. Dan Pak Rungkat pun menjelaskan semuanya deh kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kemungkinannya kecil banget. Nah, kalau menurut kalian atau prediksi kalian gimana nih? Apa yang bakalan terjadi sama Pak Rungkat ya? Coba komen di bawah guys. Dan tebak alur apa yang bakalan terjadi selanjutnya. Ya, siapa tahu jawaban kalian benar. Ya kan? Untuk alur selanjutnya. Hehe, kalau tebakan kalian benar, wah hebat banget deh kalian yang sudah nebak alur selanjutnya guys. Dan di sini kita tahu tadi guys, kalau Peot sakit, kirain Peot kesurupan lagi. Ya sama kayak pas pulang dari gunung. Hehehe, kalau Peot kemana-mana selalu sakit ya. Pas ke gunung pulangnya sakit. Nah sekarang berada di pulau juga sakit. Kasian banget deh si Peot. Mungkin efek dari kepikiran bapaknya guys, karena tak kunjung ketemu ya. Bisa jadi Peot punya firasat atau ikatan batin sama Pak Rungkat, jadinya Peot sakit. Nah bisa aja Peot punya firasat kalau bakalan terjadi sesuatu sama bapaknya. Dan betul saja kalau Pak Rungkat masuk ke dalam lumpur Lapindo, enak hidup guys. Jadinya sudah dipastikan Peot sakit karena kepikiran bapaknya yang tak kunjung ketemu. Sama Peot punya firasat atau ikatan batin sama Pak Rungkat. Akan terjadi sesuatu sama Pak Rungkat. Dan benar saja kan, Pak Rungkat dimakan sama lumpur Lapindo hidup. Tapi untungnya Pak Rungkat bisa bebas dari lumpur Lapindo hidup ini ya guys. Tapi pas sudah bebas, hapesnya malah ketemu sama si Pulu-Pulu guys. Tapi kasihan juga ya, lihat Pak Rungkat kayak gini guys. Komen yang kasihan lihat Pak Rungkat kayak gini. Atau malah kalian malah seneng lihat Pak Rungkat kayak gini guys. Komen coba yang seneng lihat Pak Rungkat kayak gini. Wah kalau ada sih, kebangetan deh kalau kalian seneng lihat Pak Rungkat kayak gini. Kalau ada yang komen seneng lihat Pak Rungkat kayak gini, sudah dipastikan kalian akan dalam bahaya guys. Dan bakalan didatangi juga sama geng 4G dan Bang Topan ya. Hati-hati aja guys. Hah, iya sih. Emang ini salah Pak Rungkat. Juga karena masuk ke dalam hutan sendirian dan keras kepala juga. Gak pernah dengar omongan Bang Topan sih. Jadinya Pak Rungkat kayak gini deh. Ya tapi gimana pun juga namanya juga orang tua guys. Balik lagi ke kayak anak kecil. Dan umur segini emang lagi lucu-lucunya deh. Ahahaha, kita berpindah ke tempat areanya Dewi guys. Dan di sini juga tadi Bang Topan sudah menjelaskan juga ya, kalau dia bakalan aman. Dan Bang Topan juga tadi bilang kalau Dewi sama komplotannya sudah dipastikan meninggal sama insiden bom ini guys. Nah, menurut kalian gimana nih?
apakah Dewi meninggal atau tidak di insiden bom ini guys. Pastinya masih banyak yang gak percaya kalau Dewi meninggal, dan banyak yang mengira juga Dewi masih hidup. Nah, kalau sekarang gimana guys? Masih percaya gak? Dan Bang Topan pun tadi menjelaskan kalau dia sudah membersihkan sidik jari tangannya di koper dan bom tersebut ya guys. Jadinya Bang Topan sudah aman sekarang. Dan polisi juga nggak akan menemukan sidik jarinya Bang Topan. Karena kan Bang Topan juga sudah menghapusnya juga. Mantan mafia mau dilawan ya guys. Jadinya kalah kan si Dewi. Meski si Dewi adalah anak dari geng mafia tersebut, tapi Bang Topan gak kalah pinter. Ya kan dari si Dewi, malahan jauh di atas si Dewi. Pantesan Bang Topan ditunjuk sama ayahnya si Dewi untuk jadi penerus ayahnya si Dewi di bisnis geng mafia tersebut ya guys. Ternyata kekuatan dan kepintaran Bang Topan sudah tidak diragukan lagi ya. Makanya ayahnya Dewi juga meminta Bang Topan untuk menjadi penerusnya ayahnya. Dan sayangnya sama Bang Topan ditolak mentah-mentah karena Bang Topan mau hidup damai dan santai guys. Jadi menurut kalian nih guys, apa yang bakalan dilakukan sama suku pedalaman Pulu-Pulu ini kepada Pak Rungkat ya? Karena kan Pak Rungkat juga sudah dibawa ke tempat atau markas suku pedalaman itu. Dan terlihat di sini Pak Rungkat juga sedang dikurung di pagar kayu juga guys. Apakah Pak Rungkat akan dieksekusi setelah ini? Atau malah Pak Rungkat akan dibiarkan membusuk di penjara ini ya guys? Wah, makin seru aja dan banyak plot twistnya ya guys. Makin greget aja ya kan? Atau malah Pak Rungkat akan jadi raja di suku pedalaman Pulu-Pulu ini guys. Waduh, kalau Pak Rungkat jadi raja di suku pedalaman ini, karena apa ya? Pak Rungkat bisa jadi raja? Apakah Pak Rungkat berbohong kepada mereka? Atau Pak Rungkat menunjukkan kekuatan aslinya? Karena kan kita tahu kalau Pak Rungkat itu sangat cerdik guys. Ya tidak beda jauh sama licik, ya kan? Hehehe, tapi apa salahnya kalau Pak Rungkat menggunakan trik licik itu supaya bisa selamat dari suku pedalaman Pulu-Pulu ini? Dan kalau Pak Rungkat dibiarkan membusuk di penjara kayu ini guys, bisa aja Bang Topan dan geng 4G menyelamatkan Pak Rungkat dari suku pedalaman Pulu-Pulu ini. Tapi ya, kalau Pak Rungkat dieksekusi besoknya ya gimana lagi? Pastinya Pak Rungkat akan menyusul Pak RT Jalil dengan Dewi deh. Hehehe, semoga aja Pak Rungkat nggak dieksekusi mati ya sama suku pedalaman Pulu-Pulu ini. Jadi Bang Topan dan geng 4G punya kesempatan untuk menyelamatkan Pak Rungkat di sini.